Tak tahulah Indonesia yang mana satu syok beli mobil rumah dengan cash ya. Tapi di Indonesia 60% pembeli motor adalah kredit atau hutang, kata Google, bukan kata Google lah. Jadi betul. Negara kaya, rakyatnya pusing hobi utang mobil, utang kredit 9 tahun, utang bank buat kartu kredit. Indonesia peringkat 2 dalam jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia. Penduduk. Jadi kalau Indonesia 280 juta, ya minimal 28 juta itu punya masalah kejiwaan. Bisa itu depresi. Sudah 7 minggu penduduk tinggal di dalam kemah yang dibuat daripada kain. Ini saya tunjuk toilet. Kita cuba nak bantu toilet kekal tapi tak dibenarkan. Gini je. Toilet untuk mandi dan juga membersihkan diri. Sangat-sangat daif bagi perempuan. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan juga dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, nah tak tahulah saya ini ya kenapa netizen Indonesia ini suka sangat mencampuri urusan Malaysia ini. Apalagi katanya ya mereka itu fitnah orang Malaysia itu banyak hutang lah, tukang kredit lah dan sebagainya ya. Mereka tak tahu kan kalau di Malaysia ini bukan senang-senang semuanya itu bayar cash ya, keluar uang yang berratusan-ratusan ribu. Nah, nanti dicek itu kan dari mana itu uangnya, gitu. Oke lah teman-teman, paling lah yang berikan komentar macam ini, mereka tuh seakan-akan semuanya bayar cash, padahal banyak aja dekat Indonesia itu orang yang berutang kan. Oke, so jadi bukan semua juga orang yang bayar cash. Ini yang mungkin tidak tahu orang Indonesia kan, di Malaysia akan dikejar nanti income tax ya, kalau beli secara cash. Oke teman-teman, so kita tonton beberapa video ini. Nah, ini yang terpaling kaya ini mungkin pun dia tak ada semuanya kan, just kata bercakap besar saja di dalam kolom komentar. Oke teman-teman, so mari kita tonton beberapa video ini. Kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh berikan komentarnya di bawah ya. Oke, jom kita tonton. Katanya Konoha syok kaya semua, beli mobil, rumah, beli motor, semua cash. Tak tahulah Indonesia yang mana satu syok beli mobil rumah dengan cash ya. Tapi ini happen in kampung aku lah, yang aku tahu ya, aku nampak kasat mata, pengalaman sendiri. Biasanya ke kampung aku, orang yang lepas balik merantau, tak kisahlah dari Malaysia, dari Korea, dari Jepun, dari Hong Kong, Taiwan, mana-mana negara lepas merantau, ya dia balik beli mobil ke, beli sawah ke, buat rumah ke, buat ternak apa semua guna cash, sebab dia orang baru habis merantau, duit masih banyak. Tapi kebanyakan kes yang tak merantau ke apa, dia hutang bank juga dengan gerentol atau jaminan surat tanah atau surat rumah, apa-apa surat yang berharga. Lagi satu, Indonesia kan nombor 2 negara termiskin. Mana semua orang Indonesia kaya, dek? Kalau semua orang Indonesia kaya, aku tak merantau lah ke Malaysia. Bagus aku duduk negaraku sendiri, betul tak? Di Indonesia 60% pembeli motor adalah kredit atau hutang, kata Google, bukan kata Google lah. Jadi betul. 60% adalah kredit atau hutang, yes. Tapi di Indonesia sistemnya yang tak bekerja kebanyakan adalah petani ke, nelayan ke, dia orang adalah ada gerentol. Gerentolnya bukan seperti Malaysia, orang lain bukan. Gerentolnya adalah surat-surat berharga seperti surat tanah, surat rumah, whatever. Yang penting surat-surat berharga. Dan satu lagi habit yang I sampai sekarang tak boleh brain apa. This one happen to saudara aku sendiri. So dia orang kredit motor tapi tak bekerja. Memang dia orang ada petani dan ada peternak. Masalahnya kena ada gerentol tu. Satu lagi yang minta adalah anaknya.
anak tu masih sekolah lagi, belum ada SIM, belum ada lesen. Belum ada lesan ya. Dan kalau aku tanya kenapalah kau belikan anak kau yang belum ada SIM, dia cakapnya apa? Kawannya juga begitu. Serius, aku tak boleh Di brain. Malaysia tak boleh kan? Sebenarnya yang ku khawatirkan apa? Safety untuk dia sendiri yang bawa motor dan safety untuk orang lain di jalan tu. Tapi begitulah. Negara kaya, rakyatnya pusing hobi utang mobil, utang kredit 9 tahun, utang bank buat kartu kredit. Begini dek, itu sistem yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Bukan rakyatnya yang mau Betul. suka-suka meminjam, mengutang. Bukan ya. Itu sistem yang dibuat oleh kerajaan. Sistem itu pasti ada tujuannya. Yang pertama, misalnya kamu mau beli kereta, mau beli rumah, mau beli berniaga, beli perabot-perabot, kamu boleh pinjam dulu ke bank. Kebaikan yang pertama sistem itu memudahkan sistem keuangan. Maksudnya begini, meskipun kamu belum kaya, kamu belum banyak duit, kamu Beli boleh rumah. beli kereta, kamu boleh beli rumah, kamu boleh berniaga Yes, dengan betul. pinjam dulu. Syaratnya apa? Syaratnya kalau mobil atau kereta Ya. atau rumah, pastikan kamu sudah bekerja. Ada slip gaji, bukan dari contoh pesugihan, contoh beletuyul, kerja. bukan ya. SIM. Syaratnya kamu harus ada slip Kerjaan. gaji, bekerja. Ini juga menjadi salah satu pemicu seseorang Betul. untuk bekerja lebih giat. Betul. You mau kereta mewah, kerja giat. Betul. You Kerja mau keras ya. rumah bagus, kerja lebih giat. Kerja lebih giat. Oke, nah ini dipermasalahkan lah ya, karena di Malaysia ini banyak orang yang pinjam tak bayar secara cash lah intinya gitu ya. Jadi ada kredit motor, bukan motor, kereta, ada juga rumah gitu. Nah inilah dipermasalahkan ya, mereka ini tak tahu ya, bukan asal-asal saja pinjam ke bank, dan bank itu pun bukan bodoh untuk meminjamkan kepada sesiapa saja yang meminjam uang ya. Oke, so mesti ditengok juga apakah kamu itu sanggup membayar itu, berapa gajinya setiap bulan, berapa pengeluarannya, apakah mampu untuk membayar nanti. Itu ditengok ya, bukan asal-asal diberikan saja. Dan Malaysia ini harus diwajibkan juga mereka harus membayar pakai kredit ya, bukan cash. Karena nanti kalau cash ya, contohnya mau beli rumah, harga rumah itu 500.000 contohnya ya, 500.000. Kita sebenarnya ada uang cash, mungkin kan, tapi tidak dibenarkan juga membayar rumah itu secara cash. Nanti mereka pun tengok, dari mana kamu umur segini, kerja segini gajinya, uang dari mana itu yang 500.000 ringgit itu, dicari tahu lah kan. Nah tapi memang lebih baiknya bayar kredit ya, disebabkan apa, bank pun mau tengok juga kalau kredit kamu cantik, mereka akan boleh pinjamkan lagi gitu ya teman-teman. Jadi bukan disebabkan mereka itu tak mampu, miskin, boleh pinjam. Sebenarnya di Indonesia pun ada juga kan, di sana itu orang-orang beli rumah susun gitu, mereka bayar kredit juga. Tapi dipastikanlah yang kredit itu bukan penganggur ya, mereka yang bekerja mempunyai gaji. Nah mungkin yang berikan komentar-komentar macam ini itu dia itu tak kerja, tak penganggur ya, otomatis kan tak adalah bank yang mau pinjamkan dia, betul tak? Jadilah dia cakap orang lain kredit, berhutang, disebabkan dia bukan, dia sebenarnya tak mau, sebabkan dia tak kerja ya kan. Sebo berikan komentar-komentar tak baik tentang negara orang. Itulah netizen-netizen ini ya. Oke teman-teman, kita tonton lagi. Gua tahu ini bakalan sepi. Indonesia peringkat 2 dalam jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia. Dunia ya, Sekilas bukan kayak Asia kelihatan lagi. Kayak nggak kelihatan gitu banyak penduduk miskin. Kelihatan lah, Tapi nomor 2 kelihatan. bro di dunia bro. Dan ini udah faktanya gitu loh. Ini dia tabelnya nih.
Tuh. Penduduk miskin terbanyak Zimbabwe di dunia. pertama. Ya kita tahu lah. Dolar Zimbabwe kan hancur banget ya. Terus Indonesia. Indonesia loh. kedua. Bahkan kita masih lebih miskin daripada Thailand, lebih miskin daripada Brazil. Brazil masuk negara miskin juga. Ya betul. Padahal jarak Indonesia tuh ke Zimbabwe tuh ya dikit ya. Tapi jarak Indonesia ke El Salvador itu jauh banget. Berarti pertanyaannya, sudahkah manusia atau rakyat di Indonesia bahagia? Oke, so sudahkah rakyat di Indonesia bahagia? Nah, ini pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Presiden ya, Bapak Prabowo, katanya rakyat Indonesia adalah yang paling bahagia di dunia ya. Tapi pada kenyataannya di sini ada juga menunjukkan Indonesia penduduk termiskin terbanyak di dunia. Dari mana juga ya pendapat itu katanya terbahagia ya? Mungkin tak tahu saya dari mana pernyataan itu. Tapi sebenarnya memang banyaklah kehidupan di sana yang susah ya, daripada menengah ke bawah itu memang ramai sekali ya. Kami ramai penduduknya, ramai juga orang yang miskin ya. Nah, ini tadi menurut dunia pula yang kedua katanya setelah Zimbabwe. Oh, bukan main ya. Jadi lebih banyaklah orang miskin. Jadi maksudnya gitu ya. Itulah disebabkan miskin ya. Tidak ada pertolongan juga daripada pemerintah, tidak merata maksudnya pertolongan. Kalaupun ada, ya orang-orang tertentu saja yang dapat, pekerjaan tak ada. Tapi ada juga ya pekerjaan ya, sekarang sudah dimulai mereka itu beralih ke TikTok ya kan, live, wadidaw, beras habis, buat ide-ide baru lah, bolehlah juga. Oke teman-teman, nah tapi di sini ada satu lagi pernyataan yang saya sebagai orang Indonesia terkejut ya, mencengangkan ya. Oke, kita tonton dulu. Penduduk. Jadi kalau Indonesia 280 juta, ya minimal 28 juta tuh punya masalah kejiwaan. Bisa itu depresi, 28 juta. disorder atau anxiety disorder yang lebih berat. Tadi juga ditanya, ini yang the tip of the iceberg. Karena WHO bilang masalah kejiwaan itu 1 dari 8 sampai 1 dari 10 penduduk. Jadi kalau Indonesia 280 juta, ya minimal 28 juta tuh punya masalah kejiwaan. Bisa itu depresi, Kehidupan disorder lah ya, atau anxiety disorder yang lebih berat, ada schizophrenia, ada ADHD, ada penyakit-penyakit jiwa itu ada banyak juga. Nah, kita screen hasilnya seperti ini. Ya. Dari yang kita screen masih rendah sekali. Ya, jadi masih rendah sekali, angkanya masih di sekitar di bawah 1% untuk dewasa dan anak-anak 5%. Ya, tapi dengan screen ini kita udah tahu. Dan di halaman selanjutnya kita juga udah mulai menurunkan, karena jiwa itu nggak pernah ada di puskesmas tata laksananya. Sekarang kita udah bikin tata laksananya, baik yang membutuhkan farmasi, obat-obatan, atau yang membutuhkan psikologi, konseling. Ya, kita sekarang sedang bangun sistemnya supaya bisa dilayani di puskesmas. Oke teman-teman, nah itu tadi kita sudah dengar katanya 28 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan kejiwaan ya. Saya tak termasuk lah ya. Oke, so ya mungkin diakibatkan kehidupan lah ya. Bersambung juga tadi tentang penduduk termiskin tadi itu. Jadi mungkin depresi akibat kehidupan yang kurang ya. Kehidupan yang kekurangan itu tadi. Jadi ya ramailah rakyat Indonesia itu stres ya. Mau kerja, tak ada kerja, ada kerja gaji sedikit. Itulah yang pentingnya ya. Oke teman-teman. Nah, di sini ada satu lagi ya untuk pelengkap video ini. Saya baru dapati ini ada orang Malaysia yang meliputi tentang keadaan Aceh ya. Aceh. Padahal sudah hampir 2 bulan ya. Itu hari saya reactionkan. Tapi keadaannya masih sangat mengerikan ya. Tak tahu pemerintah ini macam mana ya. Belum ada bantuan yang sangat cepat kepada mereka. Mereka pun masih tidur di dekat pinggir-pinggir jalan pengungsian yang dibuat macam tidak layak juga ya. Kita tonton videonya. Ini kampung durian.
di Aceh. Satu daripada kawasan yang ditenggelami air. Tuan-tuan tengok, sudah 7 minggu penduduk tinggal di dalam kemah yang dibuat daripada kain plastik ni, kerana mereka tak ada tempat tinggal, jadi mereka tinggal di sini. Tuan-tuan, Ilham akan bawa tuan-tuan tengok, ini keadaan dalamnya, keadaan di dalam dia. Mereka tidur di sini dah 7 minggu. Satu tempoh daripada awal Disember selepas air surut, dan mereka tak boleh balik ke rumah mereka kerana telah tenggelam. Jadi inilah malam-malam tempat mereka tidur di tepi jalan. Tapi saya fikir kenderaan yang lalu dah faham, mereka akan lalu dengan panduan yang perlahan, kerana sepanjang jalan ni berkilometer panjang dia, penduduk tinggal di tepi-tepi jalan. Kalau tuan-tuan nampak di kejauhan ya, ini saya tunjuk toilet. Kita cuba nak bantu toilet kekal, tapi tak dibenarkan kerana ini ada kawasan tumpangan, jadi tak boleh. Tapi inilah toilet dia, yang dibuat daripada kain yang begini je. Toilet untuk mandi dan juga membersihkan diri. Sangat-sangat daif bagi perempuan. Dan atas bukit tu adalah jirat bagi masyarakat Cina, tempat perkuburan masyarakat Cina. Kerana dia tinggi sikit, nampak banyak kemah dibina, dan mereka dah tinggal 6 minggu. Sebagai gambaran tak boleh kembali ke rumah mereka yang ditenggelami lumpur tebal. Ni Yayasan Mawaddah sedang mengagihkan bantuan bagi penduduk yang berada di sepanjang kemah-kemah di jalanan Kampung Durian ni. Okey. Dan tuan-tuan lihat, saya akan cuba naik ke tengah jalan sikit. Pak, saya belum dapat. Ya, dengan bapak itu sila. Makcik ni belum dapat apa dah. Bawa mau apa tu? Ibu mau apa ini? Kompor saya nggak ada. Ibu tak ada kompor. Mereka belum dapat kompor. Dapur gas. Kompor apa? Kompor dapur gas. Dapur gas. Ada maunya dapur gas. Ayo, jom. Okey. Dia minta dapur gas. Tak alamat kata pergi ikut aja ambil. Kita ada bawa banyak dapur gas untuk mereka. Tuan-tuan tengok sepanjang jalan. Pak, Ya. saya tutup tangga saya itu masuk. Sudah dapat makanan? Belum. Pergi sama ikut bapak tu. Tu ikut ibu tu. Dia bagi makanan dia. Ini keadaan di Kampung Durian. Setiap kaum ibu akan menjadi suara yang merayu bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan. Satu adalah beras, gula, minyak, dan juga dapur gas, mi segera yang kami beli di Medan dan bawa sampai kemari dalam perjalanan sekitar 4 jam. Kita akan turun melaporkan untuk tuan-tuan daripada Aceh selama 3 hari, bermula hari ini 20 hingga 22 Januari 2026. Misi ini akan mengagihkan bantuan di 12 pertempatan yang memerlukan. Terima kasih semua yang menyokong Yayasan Mawaddah. Ini kawasan di sekitar masjid dan madrasah Darul Mukrisin yang dulunya dipenuhi dengan timbunan bala yang dibawa daripada hutan. Kalau mengikut penduduk tempatan, ketika bala membina timbunan seperti bukit di kawasan ni, kawasan masjid dan juga madrasah ni adalah penghalang kepada kayu balak daripada masuk ke perkampungan orang tempatan. Dan selepas 7 minggu, di mana 26 hari bulan November 2025 banjir bandang melanda Temiang, balak di bahagian dataran dah dapat dikeluarkan, tapi madrasah dan juga masjid Darul Mukrisin belum lagi berfungsi kerana keadaan masih lagi daif dan kerosakan masih belum dapat dibaiki. Apapun kayu-kayu balak ni dah mula mereput dan memerlukan kos yang tinggi kalau nak pugar semua balak ni keluar. Yayasan Mawaddah telah menaja sekitar RM15,000 untuk madrasah ni bagi membolehkan kerja-kerja pembaik pulihan timbunan kayu balak. Tapi masih lagi banyak kos yang diperlukan untuk mengembalikan asrama bagi pelajar pesantren atau anak-anak pondok ni, serta membersih dan membaiki masjid Darul Mukrisin di Aceh Temiang. Oke teman-teman, nah itulah keadaannya ya. Sampai sekarang katanya 7 minggu, hampir 2 bulan, masih sangat memprihatinkan. Mereka itu masih di dalam tenda-tenda ya. Tendanya pun macam yang dibuat mereka sendiri ya. Dan sampai saat ini videonya ini baru 2 hari yang lepas ya, saya baru reactionkan. Masih juga berdatangan relawan daripada Malaysia. Terima kasih sekali atas bantuannya ya.
Mungkin kalau relawan yang di sana yang lainnya itu pas lagi awal-awal terjadinya banjir, tapi Malaysia sampai saat ini mereka masih berdatangan. Bersyukur sekali ya kita mempunyai negara tetangga kita macam Malaysia. So itulah korang ini, kalian netizen-netizen dimanapun berada ya Indonesia ini, janganlah kalian hina, kalian tengoklah kan banyak sekali sisi kebaikan yang boleh kalian tengok. Oke, so itu sajalah ya teman-teman. Kalau kalian ada tanggapan lain mengenai beberapa video yang sudah kita reactionkan tadi itu, boleh berikan komentarnya ya. Oke, so see you on my next video with me, Miss Hari. Bye.